مصطفى المختار خير البرية وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا ذكر المقابر والكفن صلاة وتسليم. Dulu para sahabat di awal Islam memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad, wahai Muhammad, ditegur oleh Allah, saudara. Allah turunkan firman-Nya, Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'd. La taj'alu du'ain nabi bainakum ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan sekali-kali kalian jadikan panggilan Nabi di antara kalian seperti panggilan sesama kalian. Enggak boleh. Begitu dilarang oleh Allah, mulai saat itu tidak ada lagi satupun sahabat Nabi yang berani manggil Nabi dengan nama, saudara. Enggak ada. Semua kalau manggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Enggak ada yang berani manggil ya Muhammad lagi, saudara. Kenapa? Ya, nama Nabi enggak boleh sembarangan kita sebut seenaknya, saudara. Orang cerita di atas mimbar, saudara-saudara, Muhammad hijrah, Muhammad pergi, Muhammad lahir. Muhammad mana? Sama tukang sayur. Sebut Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Habib Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada muncul pertanyaan, mana lebih afdal? Membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabnya, membaca Allahumma salli ala Muhammad cukup sesuai dengan perintah Allah. Tapi kurang sempurna akhlaknya, saudara. Ada hukum, ada akhlak. Secara hukum, baca Allahumma salli ala Muhammad cukup. Secara hukum, cukup. Tapi secara akhlak, belum sempurna, saudara. Apa sih beda hukum dengan akhlak? Saya sholat menghadap Allah. Saya cuma pakai kain selembar. Saya gulung itu kain di dada, nutup sampai lutut, cukup. Sholat saya sah. Kenapa aurat tertutup, saudara? Walaupun dada saya kelihatan, walaupun ketek saya kelihatan, walaupun betis saya kelihatan, secara hukum cukup. Tapi saya tidak punya akhlak, kurang ajar, menghadap Allah seenaknya. Kecuali kalau terpaksa pakaian tidak punya, saudara. Itu lain cerita. Kau punya pakaian bagus, kau punya pakaian banyak, kau menghadap pejabat dengan begitu rapisnya, begitu menghadap Allah seenaknya, kurang ajar. Itu namanya tidak punya akhlak, saudara. Walaupun secara hukum sah. Jadi akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Hati-hati, akhlak lebih tinggi, saudara. Secara hukum sah. Kita sholat, dari atas pusar tertutup, sampai bawah lutut tertutup, cukup. Walaupun dada kita kelihatan. Ini untuk laki-laki, saudara. Walaupun keteknya kelihatan, punggungnya kelihatan, betisnya kelihatan. Secara hukum fikih, sholatnya sah, selesai. Tapi dari segi akhlak, dia tidak punya akhlak kepada Tuhannya, saudara. Maka itu di sini saya ingin jelaskan supaya kita tahu apa beda hukum dengan akhlak, saudara. Jangan melulu bicara hukum. Bicara hukum cukup. Bicara hukum, saudara. Tapi bicara akhlak, kita tidak punya akhlak kepada Nabi. Sebut Nabiyina, Sayyidina, Habibina, atau sebut Sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya hanya bicara akhlak. Kalau Anda membaca Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Anda tidak dosa, Anda dapat pahala. Sudah bagus. Karena memang begitu yang Nabi ajarkan, sholawat. Tapi kalau Anda baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jauh lebih bagus lagi, saudara. Kenapa? Ihtiraman lin Nabi wa takriman lin Nabi. Kita tidak kurang ajar kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada yang protes, Habib. Ada hadis katanya,
Nabi mengatakan la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Dusta, bohong. Enggak ada hadis berbunyi begitu, saudara. La tusayyiduni, hadis palsu. Dari mana? Orang yang baru belajar bahasa Arab saja sudah tahu itu palsu, saudara. Karena dalam bahasa Arab enggak ada sayyada yusayyidu, saudara. Yang ada sawwada yusawwidu. Mestinya kalau Nabi larang bahasanya la tusawwiduni. Enggak ada la tusayyiduni, saudara. Nah, kok mau nentang sholawat katanya bid'ah yang dipakai hadis palsu. Apa pakai hadis palsu bukan bid'ah? Ngawur, saudara. Enggak ada. Enggak ada. Nabi enggak pernah larang. Enggak ada hadis Nabi mengatakan jangan kau panggil aku sayyid. Tidak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami mana ayat Qur'annya, mana hadis Nabinya yang Nabi melarang umatnya memanggil Nabi dengan sayyidina. Tidak ada, saudara. Ngomong seenaknya bid'ah yang dipakai hadis palsu, saudara. Bahkan waktu Nabi memegang cucunya yang bernama Sayyidina Hasan di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan inna bni hada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Kalau cucunya aja yang masih bayi boleh dipanggil sayyid, bagaimana nabinya? Andai kata pun ada, Nabi mengatakan jangan kalian panggil aku sayyid. Andai kata ada, saudara, itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, saudara. Bukan lantas kita kurang ajar. Nah, jadi dalam memahami jangan kurang ajar sama Nabi, saudara. Jangan. Jadi kalau kita panggil Sayyiduna Muhammad itu takriman, ihtiraman, menunjukkan bagaimana kita mendudukkan beliau pada tempatnya, saudara. Kalau cucu Nabi yang masih kecil belum tahu apa-apa, Nabi panggil Sayyid, apalagi nabinya, kakeknya, saudara. Bahkan waktu Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang pemimpin kaum Ansor. Apa kata Nabi kepada para sahabat dari Ansor? Hei orang-orang Ansor, qumu li sayyidikum. Hei orang-orang Ansor, bangun kalian semua. Sambut itu datang. Sayyid kalian datang, sambut. Kalau sahabat Nabi panggil Sayyid untuk penghormatan. Kalau sahabat boleh dipanggil Sayyid, kenapa Nabi enggak boleh? Kalau cucunya boleh dipanggil Sayyid, kenapa enggak boleh? Nah, jadi jangan seenaknya, saudara. Ingin kurang ngajar kepada Nabi, pakai ngajak-ngajak orang. Dia kurang ngajar kepada Nabi, orang diajak kurang ngajar juga, saudara. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan sebut nama Nabi. Ingat, Malik bin Wairah pernah nyebut nama Nabi sembarangan, dibunuh oleh Khalid bin Walid, saudara. Khalid bin Walid enggak terima. Enggak terima dia sebut nama Nabi dengan hina, dibunuh, saudara. Kenapa? Ya, karena para sahabat sudah sepakat menjadi ijma. Nama Nabi tidak boleh dihina oleh siapapun, saudara. Itu akhlak kita kepada Nabi. Selain itu, kalau kita dengar nama Nabi disebut, baca sholawat, saudara. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Baca sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah, saudara. Dari mana datangnya bid'ah? Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berilah solawat, berikan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Oh, perintah Allah disebut bid'ah, ngawur, saudara. Baca solawat buat Nabi adalah perintah Allah. Lalu pertanyaannya, kalau nama Nabi disebut, kita selawat, itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang bersabda dalam hadisnya, Al-Bakhilu, Al-Bakhil, saudara. Al-Bakhil, siapa itu orang yang paling bakhil, yang kikir, yang pelit? Mereka yusalli alaiya. Mereka adalah orang yang namaku disebut di samping dia, dia dengar namaku disebut, dia nggak mau selawat kepadaku. Nabi yang bilang, itu manusia pelit, manusia kikir, manusia bakhil. Saya tanya, kalau Nabi ngomong begitu, berarti kalau nama Nabi disebut, disuruh apa kita?
Siapa bilang bid'ah? Belajar ngaji yang betul, saudara. Ini masalah akhlak. Iya, kalau nama Nabi disebut kita nggak baca selawat, hukumnya kita nggak dosa. Hukum. Tapi kita tidak punya akhlak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Andai kata betul Nabi melarang memanggil beliau jangan pakai sayyid, saudara, itu bukan berarti kita tidak boleh panggil beliau dengan sayyidina. Itu menunjukkan kerendahan hati beliau, itu menunjukkan ketawaduan beliau. Alhamdulillah. Saya kasih contoh yang simpel saja, saudara. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, ambilkan ayah handuk. Begitu diambil, yang ini ya, lempar. Lempar, kata ayahnya. Dilempar sama tuh anak. Saya mau tanya, itu anak udah nurut belum sama ayahnya? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh lempar siapa? Dia ambil, dia lempar. Nurut tidak? Tapi punya akhlak gak? Gak punya akhlak, saudara. Itu anak nurut. Dia lempar. Dia nurut, saudara. Orang bapaknya yang suruh, cuma dia tidak punya akhlak. Mestinya dia ambil itu handuk, dia bawakan kepada ayahnya dengan penuh hormat, saudara. Ayah, ini handuk yang kau minta. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Tahu beda hukum sama akhlak? Hukum lebih tinggi, saudara. Akhlak lebih tinggi, saudara. Kalau itu anak ambil itu handuk, dia lempar ke ayahnya, secara hukum nggak salah. Emang ayahnya yang nyuruh. Bahkan secara hukum dia sudah taat, saudara. Super taat kepada si ayah. Tidak punya akhlak. Islam ini agama akhlak. Perhatikan akhlak kita kepada Allah dan perhatikan akhlak kita kepada Nabi. Insya